Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari dari semester 3A. Di sini saya akan mereview kembali materi mata kuliah hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yani Nurini SMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Emiliani Ridayadi SMH. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh kasus dari masing-masing bab, yaitu dari bab 1 sampai bab 3. Langsung saja, contoh kasus dari bab 1 yaitu percobaan perampokan toko emas. Pelakunya yaitu Juandi, 36 tahun, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur, dan Surinto, 38 tahun, warga Jalan Ramagang, Tunggal, Kelurahan Muara II, Kecamatan Prabu Mulih Timur. Tindak pidananya yaitu percobaan perampokan toko emas, memenuhi unsur tindak pidana karena ada niat untuk melakukan perampokan. Sifat melawan hukum karena merampok merupakan suatu kejahatan. Ada dua orang atau pelaku yaitu Juandi dan Surinto. Keduanya mencoba melakukan percobaan pencurian terhadap pemilik toko emas, Sinar Jaya, Amin bin Aman, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Rabu, tanggal 2 bulan 5 sekitar pukul 12.30. Akibat dari tindak tersebut di atas didakwa pasal tunggal yakni pasal 365 ayat 1 KUH Pidana junto pasal 53 ayat 1 KUH Pidana bahwa terdakwa mencoba melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang. Perbuatan kedua terdakwa tersebut juga dapat diatur dalam pasal 365 ayat 2 dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Ini diperjelas dengan pasal 365 ayat 2, 1E dan 2E bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama. Jadi hukuman yang diberikan kepada terdakwa menurut pasal pidana tersebut selama 12 tahun, tetapi karena adanya unsur percobaan seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 yang berbunyi, percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu. Perbuatan itu tidak sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri. Dan diperjelas lagi dalam pasal 53 ayat 1, maksudnya ayat 2, maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangan dengan sepertiganya dalam hal percobaan. Maka hukuman bagi terdakwa seharusnya 8 tahun. Hal ini karena sepertiga dari 12 tahun adalah 4 tahun. Dan karena percobaan, maka 12 tahun dikurangi sepertiganya yaitu 4 tahun. Ancaman hukumannya menjadi 8 tahun. Kemudian contoh kasus dari bab 2 yaitu yang akan saya jelaskan yaitu membantu melakukan. Contoh kasus tindak pidana pembantuan pembunuhan, Nanda divonis 7 tahun penjara. Kamis 10 Oktober 2013 jam 3.31 waktu Indonesia bagian Barat, dua pelajar terdakwa kasus pembunuhan, Nanda Amelia Setyowati 15 tahun divonis 7 tahun penjara. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni selama 8 tahun. Para terdakwa yakni Yudi Satria 17 tahun dan Dirgantara Bagus Dwi Cahya 14 tahun. Mereka membunuh Nanda di TK Tunas Wisata Ambarukmo Catur Tunggal, Depok Minggu lalu. Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 junto 55 KUHP tentang penganiayaan yang disertai pembunuhan berencana secara bersama-sama. Namun mereka mendapatkan keringanan hukuman karena masih berusia muda serta mengaku menyesal telah melakukan pembunuhan. Jaksa penuntut umum Wahyu Handono mengatakan akan masih pikir-pikir terkait vonis yang diberikan. Kami masih pikir-pikir juga. Kalau penasihat hukum mereka banding, yang pasti kami juga akan banding katanya. Sementara itu,
Kedua terdakwa menyatakan dan pikir-pikir setelah divonis selama 7 tahun penjara. Konsultan hukum keluarga korban Triandi Mulkan mengaku kecewa atas vonis yang lebih ringan lantaran para pelaku telah merencanakan pembunuhan terhadap Nanda. Ia menilai pembunuhan terhadap Nanda dilakukan secara sadis sehingga menurutnya hukuman yang diberikan seharusnya lebih dari 7 tahun penjara. Keluarga korban sangat kecewa dengan vonis ini, katanya. Triandi juga mengatakan saksi Elvira seharusnya dapat menjadi terdakwa. Saksi dinilai terlibat dalam pembunuhan lantaran ia melihat kejadian namun tidak melaporkan kepada kepolisian. Sementara itu, terdakwa Safri Setiawan 15 tahun divonis 4 tahun penjara dan Aris Yunanto 13 tahun divonis 1 tahun penjara. Vonis tersebut juga lebih ringan dari tuntutan, yakni 5 tahun penjara dan 4 tahun penjara. Mereka dinilai telah melanggar pasal 340 junto pasal 51 ayat 1 KUHP tentang pembantuan pembunuhan berencana. Vonis ringan tersebut dijatuhkan lantaran keduanya masih berusia muda. Sebelumnya, Nanda telah ditemukan tewas di TK Tunas Wisata pada Ahad lantaran dipukul menggunakan batu sebanyak 4 kali di bagian kepala. Pembunuhan secara bersama-sama ini dipicu karena korban dinilai menjelek-jelekan Yudi Satria. Yudi yang juga sebagai mantan pacarnya merasa sakit hati sehingga meminta korban datang ke TKP dan dibunuh secara beramai-ramai. Kemudian dari kasus ini di atas merupakan tindak pidana karena orang bernama Elvira yang telah disebutkan di atas telah melakukan tindak pidana pembantuan karena dia tidak ikut melakukan tindakan yang telah menyebabkan hilangnya nyawa Nanda. Dia tidak ikut perbuatan aniaya dengan memukul menggunakan batu, tapi dia hanya diam saja dan tidak melaporkan kepada yang berwajib ketika terjadi insiden tersebut. Kedua adalah apa yang selanjutnya. Apa yang dilakukan Elvira bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia lebih terkesan memberi kesempatan atau mempelancar kasus tersebut dengan tidak melapor kepada pihak berwajib walaupun dia tidak ikut dalam tindakan penganiayaan. Jadi kesimpulannya, Elvira itu tidak melakukan tindak pidana pembantuan karena pembantuan itu dilakukan dengan salah satu cara, yaitu memberikan kesempatan. Elvira terkesan memberikan kesempatan agar perbuatan itu dapat dilaksanakan dengan caranya, yaitu tidak melaporkan kepada yang berwajib, padahal dia telah mengetahui perbuatan itu mengancam Nanda. Dalam kasus ini, Elvira sengaja memberikan kesempatan, tetapi dia tidak bekerja sama untuk melakukan perbuatan tersebut. Seharusnya Elvira juga dikenakan ancaman hukuman selama sekitar 4-7 tahun karena dia telah melakukan pembantuan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut, sehingga hukumannya adalah hukuman terdakwa, yaitu Sapri dikurangi sepertiganya. Kemudian contoh dari kasus bab 3 yaitu contoh kasus dalam perbuatan berlanjut, yaitu A, seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran uang 10.000 yang berjumlah 1 juta rupiah. Uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap harinya hanya mengambil 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri lalu ketahuan majikannya. Nah, untuk kasus ini hanya dikenakan 1 pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Mungkin sekian saja review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.